Nah, kalau si contoh soalnya, contoh soal apa soal yang ada di kalian itu adalah kalau tadi kan X gitu ya, eksponensial di sininya pangkatnya ya Pak nggak ada gitu ya. Nah, sekarang bagaimana jika saya menuliskan di sini 6X dx? 6X dx. Kan yang kita tahu itu integral dari eksponensial X gitu ya kan, hasilnya X. Ini kan ada 6 nih. Maka kalau ada pangkatnya yang tidak X seperti ini saya gambarkan, saya tuliskan di sini aja ya, biar nggak sama. Di sini, jadi jika 6X gitu ya, diintegralkan seperti ini, maka kita lakukan pemisalan di sini. Gimana pemisalan? Ya sama aja pemisalan seperti halnya di substitusi. Jadi si M ini adalah 6X. Maka dm dx-nya berarti berapa? 6. 6, Bu. Nah, berarti kalau gitu kita dapatkan E pangkat 6. Berarti si dx-nya itu adalah dm per 6. Betul? Betul. Maka hasilnya adalah 1/6 eksponen dari M dm. Berarti 1/6 eksponen dari 6X ya plus C. Seperti itu. Nah, sekarang kita pindah ke sini nih. Ya, pindah ke situ. Kan kalau yang ini, kalau saya mau misalkan dia nggak bisa karena masih ada X-nya ya. Betul? Betul, Bu. Berarti ini harus dengan cara parsial. Rumus parsial, kita tahu ini saya burung biar tidak. Rumus parsial kita tahu bahwa U Pi dikurangi integral Pi du. Ya. Nah, sekarang berarti kita harus tahu U, harus tahu dv. U-nya adalah X. X. Berarti dv-nya adalah eksponensial X 6 dx. X dx. Maka kita dapatkan du-nya, U-nya gini. Dx. du-nya dx. Dx. Berarti v-nya adalah integral dari 6x dx ya. Berapa? Ini 1/6. 1/6 E pangkat 6x gitu ya. 6X. Ya. Berarti kalau gitu kita masukkan nilainya. Ini kan sudah ya. Maka U berarti berapa? X. X. V-nya? 1/6 E 6X. Dibagi dengan V-nya? 1/6 eksponensial 1/6 E 6X. Du-nya? dx. dx. Maka kita dapatkan di sini 1/6x E pangkat 6x dikurangi, yang ini lagi, balik lagi. Ini kan 1/6 ya, integral dari E 6x dx. Berapa tuh? Balik lagi ke sini. 1/6. Di sini tetap ya dituliskan ya. Yang ini jadinya 1/6 dikali 1/6, betul? 1/6 E 6x 6X plus C. C. Betul? Maka kita dapatkan 1/6 E X pangkat 6X min 1/36 E pangkat 6X plus C. Sampai situ ada yang tanyakan dulu? Ini yang eksponen ya. Nah, Bu, bagaimana jika eksponennya itu di sininya itu ada variabel, ada konstanta? Ya ingat, diginikan lagi aja. Ya. Halo? Bisa? Itu kemana baru ini mahasiswa kemana itu? Bisa, Bu, bisa. Bisa ya. Nah, kita lihat di sini. Saya mau ngasih soal di maksudnya untuk yang latihan nanti. Kelebihan.
Nah, integral parsial ini. Nah, ini. Kerjakan yang integral parsialnya nomor 1 sampai nomor 12. Nah, ini. Nih, tadi kan bisa ya. Yang ini dimisalkan dulu nih, si E-nya. 5T plus Pi. Pi mah konstanta ya. Jadi ini yang jadi M-nya dulu nih. Ini di parsial, disubstitusi dulu baru parsial. Ini juga sama. Substitusi dulu baru parsial. Yang disubstitusikan dulu ini yang dimisalkan. Terus nanti baru Berarti parsialnya ke sini. dimisalkan seperti biasa ya, Bu? Berarti, Bu? Ya, ini dimisalkan dulu seperti biasa. Ya, tapi ini nanti setelah ini dimisalkan seperti biasa untuk cari dev-nya ya. Untuk cari V-nya ya. Kan di sini yang jadi U ini kan? Iya, Bu, yang depan. Ini yang jadi U ini. Ini kursor saya ini nggak berjalan nggak di kalian? Terlihat, Bu, terlihat, Bu. Nah, ini yang jadi U yang ini. Ya. Ini yang dev-nya. Ini juga sama. U ya, U. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Saya mau ngasih tahu yang ini nih. Nanti kita buat contoh soalnya yang ini aja. Ya. Yang learn. Jadi soalnya dari 1 sampai 12 untuk yang parsial. Yang substitusinya karena biar tambah paham, Nih, yang substitusinya ini nih. Kan sebenarnya sudah bisa ya. Substitusinya. Substitusinya. Ini acak nih, ini acak saja yang ini mah. Kenapa acak? Karena ada yang harus dikerjakan ini seperti ini dia langsung dengan transenden. Berarti nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 6, nomor 7. Udah berapa tuh? Saya bulatin ya di sini ya. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. sama 3, 4 juga, Bu. 3, 4 juga lah. Ini 7. Ini bisa nih. Ini bisa lah. Itu bisa, masih bisa. Karena kalau yang lainnya harus menggunakan rumus langsung yang ini. Terus ini ya, ingat ya. Itu sampai 12, terus nanti saya hapus dulu. 12. Terus ini masih substitusi, yang ini substitusi ya. Dan nomor 13 aja udahlah. Masih terlalu banyak. Ini pakai yang ini. Ini juga sebenarnya bisa nih. Tapi nggak apa-apa, 13 aja udah. Kan nanti tambahin dengan itu. Udah ya. Ini ditambah dengan yang tadi ya. Nomor 1 sampai nomor 12. Nah ini. Ini. Dari nomor 1 sampai nomor 12 gitu. Ya. Sekarang kita bahas bagaimana eksponennya learn-nya ya. Tadi kalau contoh soalnya learn, maka yang harus diapakan? Dimisalkan itu adalah yang U-nya itu harus learn, ya kan? Iya. Iya, Bu. Soal berapa ini? 10 berarti ya. 10.
Nah, jika si ln-nya, kalau tadi kan ln aja ya, kalau ln dari 10x dx gitu, ini ya ln-nya ya, ini 10 ini sama aja sebenarnya U dan dv. Yang U-nya adalah ln 10. Ln 10x. Sedangkan dv-nya adalah dx. Maka kita harus cari kan du-nya berapa dan v-nya berapa. Kalau v-nya, ini berapa v-nya? Integral dari v, x. Di sini kita tuliskan u v u ya. Nah, sekarang kalau integralnya itu ln 10, ini integralnya ln 10, ketika diturunkan tetap saja diturunkan mas 1/x dx. Yang 10 ini sebenarnya kalau nilai ln 10 ini nggak maksudnya istilahnya tidak jadi 1/10 karena kalau 10/x nggak bisa karena ini adalah apa namanya tuh si konstanta dalam ln. Ln itu sangat kecil jadi tidak dihiraukan. Kecuali kalau pangkat nanti yang satu lagi. Nah, kalau begitu apa yang harus dilakukan? Ini kan udah ya. Maka berarti kalau gitu du adalah 1/x dx. Ya. Berarti ini ya di sini aja. Jadi U-nya berapa? Ln 10x. Ln 10x. Ln 10x. Ln 10x dikali x, betul ya? Dikurangi x integral dari ini kan ya? Iya, Bu. X dx. Berarti berapa kalau gitu? X-nya di luar aja, di depan aja ya. X kali ln 10x dikurangi integral dx. Betul? Iya. Maka X ln dari 10x dikurangi X. Ya kan integral dx kan X kan? Plus cek. Ya. Nah, sekarang bagaimana jika ini soal nomor 15 kalau tidak salah tadi kan mau ini ya mau dikerjakan nomor 15. Ini nomor 11-nya. Ini nomor 11-nya. Integral dari ln 3x per x pangkat 2 dx. Nah, maka apa yang harus kita kerjakan di sini? Kalau ada ln nggak boleh pakai, jangan pakai substitusi ya, langsung pakai parsial. Jadi harus ada u dan ada dv. U-nya apa tadi? Ln 3x. Du-nya du dx 1/x. 1/x. X. Ya, 1/x. Sekarang dv-nya, berarti apa dv-nya? 1/x kuadrat dx. Betul? Ya. Ini kan artinya x pangkat min 2 dx. Ini kan dv ya. Pi-nya artinya berapa pi-nya? Diintegralkan. Kalau diintegralkan berarti ditambah 1. Ya kan? Ditambah 1 ini, ditambah 1. Jadi 1/min 1. Ditambah 1 kan? Bukan turun. Iya. Berarti berapa? X pangkat min 1. Betul? Min X min 1. Atau min 1/x. Diintegralkan ini. Kalau ini turunkan kan? Ini du sama dengan
1 per X dx. X. Nah, kita masukkan ke rumus. Ini rumusnya adalah U V dikurangi V du. U-nya berapa? Ln Ln 3X. 3X. P-nya berapa? Min 1X. Min 1 per 1 X. X. Dikurang min 1 per 1 X. per X. Ya kan? Iya, Dikali dengan du-nya 1 per X dx. 1 per X dx. Dikali ya. Maka Bu. hasilnya adalah minus 1 per X ln dari 3X dikurangi, ini dikurangi jadi ditambah ya. Dikali kan? Integral dari 1 per X kuadrat dx. Betul? Ini kan dikali kan? Ini nih. Betul kan dikali? Iya, Bu. Ini nih, dikali ini kan, yang ini kan, du kan? Ini P-nya. Iya. Berarti berapa di sini? Min 1 per X ln 3X integral dari min 2 dx nih. Ayo, berapa? Min integral? Integral ditambahkan ya? 1 per 3. 1 per 1. 1, betul nggak? Per 1. Kan Ya. ditambah ya. Minus 1. Nah, jadi hasilnya berapa? Min 1 per X ln 3X min 1 per Dikurang X X. plus C. Ini kan? Kecepatan nggak? Enggak, Bu. Nggak bisa? Enggak, Bu. Bisa, Bu. Nggak? Nah. Nah, sekarang berbeda dengan berapa tadi? 11. Berbeda dengan kalau dia punya pangkat si ln-nya. Jadi integral, ini contoh soal yang apa di buku itu, contoh soalnya ln dari 2x pangkat 5 x pangkat 2 dx. Ini contoh soalnya seperti ini. Ini juga sama. Kan harus cari U, harus cari dv. U-nya berarti yang mana? Ln 2. Ln 2x 2x pangkat 5. pangkat 5. Dv-nya yang mana? 1 per X per pangkat 2. Pangkat 2. Nah, vektor dx ya, jangan lupa. Nah, sekarang untuk yang pangkat ini, ketika diturunkan du dx, ini yang pangkatnya yang turun. Jadi 5 per X. Jadi 1 per X-nya mah tetap. Nah, jadi saya kalikannya begini tuh kalau kalian. Jadi yang 5-nya turun, 2-nya kan sama aja tadi ya. 5 kan turun ya. 5 dikali 1 per X karena ln-nya sendiri. Jadi pangkatnya yang turun, ini untuk ln-nya. Jadi kita dapatkan du itu adalah 5 per X 5 dx. per X dx. Kalau yang ini V berapa? Integral nih. dv itu V itu integral dari X pangkat min 2 X dx. min 2. Jadi berapa integralnya? Min 1 per kan? Min 1 per 1. 1. Ya, X min X pangkat 1. min 1. Berarti min 1 per X gitu ya? X. Iya, Bu. Betul. Nah, nih sudah. Bungkus. Kita masukkan. U V dikurangi integral V du. Berarti U-nya berapa? U-nya ln 2X Ln pangkat 2X 5. pangkat 5. V-nya? Min 1 per Min X. 1 per X. Min 1 per X. Dikurangi min 1 per Integral X. min 1 per X. Du-nya? 5 per X 5 dx. per X dx. Maka kita dapatkan min 1 per X ln 2X pangkat 5 plus di sini ya. Min ya. Plus min 5 per X kuadrat dx. Jadi hasilnya min 1 per X ln 2X pangkat 5. Nah ini lagi ya. Ini kan integral dari 5X pangkat min 2 dx. Nah integralnya jadi berapa? Ini plus, maaf.
Berapa integralnya? Min 5 5. X pangkat minus 1. Betul kan? Oh iya. Jadi min 1/x ln 2x pangkat 5 min 5 per x plus C. Seperti itu. Ada yang tanyakan dulu nggak? Ada yang tanyakan dulu? Jadi kalau untuk learn, untuk yang learn ya, untuk yang learn, misalkan si learn-nya itu menjadi yang U-nya. Si learn itu harus U. Tapi kalau untuk yang trigonometri ataupun eksponensial, dia bisa. Nggak apa-apa. Ada yang tanyakan dulu? Nggak ada? Nah, itu kan perkaliannya tadi itu jumlah semuanya perkalian dari learn dan trigonometri ya. Learn dan trigonometri. Nah, sekarang kalau saya punya nih soalnya itu soal berapa tadi? 13 ya berarti ya. 13. Integral dari X kuadrat sin X dx. Ya. Berarti kalau gitu, ini kan tetap ya harus pakai apa namanya tuh substitusi kan? Maka yang kita substitusikan adalah U. Kita harus tahu U, V, DU. Gitu ya. Maka U-nya, dV-nya, ayo. U-nya apa? dV-nya apa? U-nya yang mana? U X kuadrat. X kuadrat. V-nya? Sin X dx. Jangan lupa ada X-nya ya. Berarti kalau gitu, DU dx sama dengan? 2X. 2X. Kalau V berarti? Integral dari sin X dx. Integral dari sin? Min cos. Min cos. Ya, min cos. Sudah? Kalau sudah, apa yang harus dikerjakan? Kalau sudah nih, udah dapat. Jadi apa yang dikerjakan di sini? Udah ya, ini ya. Masukkan rumus. Masukkan ke rumus. Ayo, masukkan. Jadi berapa? U-nya? X kuadrat. X pangkat 2. X pangkat 2. Terus V-nya? V-nya Min min cos X. Dikurangi integral min cos cos X. Dikali 2X 2X dx. Ya kan? Ini ya, 2X dx ya. DU-nya adalah 2X dx. Gitu ya? Maka kita dapatkan minus X kuadrat cos X plus integral cos. Ini 2 konstanta bisa keluar. X dikali X dx. Ini cos X dikali X bukan berarti X kuadrat ya. Tapi hasilnya X kuadrat cos X ditambah 2 integral X cos X dx. Seperti itu. Yang ini sudah beres belum? belum. Belum. Maka kerjakan lagi dengan cara substitusi lagi. Kalau begini, yang ini yang disubstitusikan yang mana? Yang U-nya yang mana? Yang DP-nya yang mana? Yang U-nya yang mana? Yang ini yang mau dikerjakan nih. Yang X, U-nya X, DV-nya adalah cos X dx. Berarti DU adalah dx, V-nya adalah sin X. Maka kita kerjakan. Ini saya sebelah sini kan aja ya. Berarti min X kuadrat yang ini. Cos X tetap ditambah 2. Ya kan? 2 U
V dikurangi V DU. Ya ini kan ya? Betul? Ya, Bu. Berarti min X kuadrat cos X ditambah 2 dikali U-nya berapa tadi? Yang ini? X, X. V-nya? sin X, Sin X. Sekarang V-nya lagi? Sin X. sin X, DU-nya? DX. DX. Maka kita dapatkan min X kuadrat cos X plus 2X sin X. Nah, ini diintegralkannya ya berapa nih? Sin diintegralkan? Ini kali aja dulu ya. Min cos. Berarti minus jadi plus ya? Plus, Bu. Cos X X, plus C. Maka hasilnya adalah min X kuadrat cos X plus 2X sin X ditambah 2 cos X plus C. Ini hasilnya. Dipahami nggak sampai sini? masih bisa dipahami. Ya, lihat ya. Jadi, kalau di sini polinomialnya pangkatnya 2, dikalikan dengan trigonometri, maka kalian akan mendapatkan 2 kali parsial. Parsial pertama dan parsial yang kedua. Ini kan parsial juga kan? Betul, Bu. Kalau di sini pangkatnya 3, maka 3 kali. Pangkatnya 5, maka 5 kali kalian 5 menemukannya. kali. Ya. Ini mau tambahan ini contoh soalnya tapi pangkatnya yang ini. Nah, bagaimana jika soalnya itu ini polinomial biasa tapi dikalikan dengan eksponen? Sama juga kalau polinomialnya pangkatnya 2 dikalikan dengan eksponensial. Jadi contoh X kuadrat dikali EX DX. Ini kalian harus melakukan diferensialnya 2 kali. Kalau 3 kali. Nah, yang ini aja yang di-PR-kan ya, yang 3 ya. Tambahannya ya. PR. RPP, RP lagi. PR. Tambahannya. Pangkatnya 3. Berarti harus berapa kali kalian memparsialkannya? 3 kali. 3 kali. Jadi kalau yang namanya trigono atau eksponensial bertemu dengan polinomial yang pangkatnya tinggi ya sampai habis saja. Ini kan kalau gini masih ada, tapi kalau sudah begini kan udah nggak ada kan ya? 1 kali. Nah, ini satu ini. Ada yang tanyakan dulu? Kalau untuk yang learn, pangkatnya berapapun juga, ini kan pangkatnya nih. Sekarang nih, kalau yang learn, ini kan X per X2, kalau di sini X-nya nggak masalah. Contoh ya, ini ya. Ini kan dibagi X kuadrat ya. Kita kalikan dengan X-nya ya. Coba. Nomor 14. Nomor 14. Integral dari X kuadrat ln 2/5. Kalau nggak salah 2X pangkat 5 ya tadi ya? Iya, Bu, 2 pangkat 5. Nah, kalau ini kan dibagi X pangkat X kuadrat ya. Kalau ini dikali nih. Kalau ini dikali. Kalau ln, ya hanya 1 kali aja substitusinya. Pokoknya yang substitusi yang 2 kali atau 3 kali atau 4 kali itu dikalikan dengan polinomial itu jika bertemu dengan trigono atau eksponen. Polinomial ya. Tapi nanti ada perkalian eksponen dengan trigono. Nanti minggu depan aja ini karena waktunya nggak cukup. Sekarang yang ini aja dulu nih. DX. Berarti kita harus tahu U dan harus tahu DV. Mana U-nya? X kuadrat, Bu. U-nya. Kalau ln, 2X. ingat kalau ln jangan di depan aja. Pokoknya kalau ln berarti
Nah, ingat ya kalau learn. Berarti yang ini yang mana? Kuadrat. X kuadrat. X kuadrat Iya. dx. Nah, ini ya. Ingat ya learn ya. Sekarang du dx. Berarti berapa? 5 per X. 5 5 per per X. X. Berarti du adalah U. 5 dx. per X. 5 per X 5 per X. dx. Ya kan? dx. Sekarang Iya, yang Bu. ini. V. Integral dari kuadrat. Berarti berapa? 1 per 1 3. 1 per 3 X pangkat 3 3. ya. Dah. Kita masukkan ke sini. Rumusnya apa tadi? U U V integral Integral du. du. U-nya adalah ln 2X pangkat 5. 5. V-nya 1 1 per 3 3 X X pangkat 3. pangkat 3 dikurangi 1 per 3 X pangkat 3. Du-nya 5 per X 5 per dx. X pangkat X. Berarti yang ini biar tidak salah kita kedepankan gitu ya. Ln 2X pangkat 5 dikurangi integral ini konstanta 5 per 3 juga konstanta. Nah ini X pangkat 3 dibagi X. Jadi berapa? X pangkat 2. X pangkat 2 dx. Maka hasilnya adalah 1 per 3X pangkat 3 ln 2X pangkat 5. Ini berapa integralnya? Yang ini. X kuadrat. 1 per 3. Ditambah kan? 1 per 3X pangkat 3. X pangkat 3. plus C. Maka hasilnya adalah 1 per 3 X pangkat 3 ln 2X pangkat 5 minus 5 per 9X pangkat 3 plus C. Udah itu. Beda ya hasilnya dengan yang tadi ini ya. Mana sih tadi? Nah, ini ya. Bisa dipahami nggak? Bisa, Bu. Yang lainnya, ayo kemana yang lainnya ini teh? Ini hadirna kamararana itu teh. Ya, ya. Pokoknya yang jelas ini tugasnya sudah saya berikan. Ini kalian pelajari lagi si pangkat apa namanya tuh penyelesaiannya. Nanti kalau bertemu dengan learn mau simpan learn ini kan dalam soal learn-nya simpannya di belakang ya. Tetap learn yang harus diutamakan untuk parsial. Jadi kalau ketemu dengan learn jangan mengerjakan dengan substitusi, langsung dengan parsial. Tapi jika bertemu dengan eksponensial atau trigonometri mungkin bisa dikerjakan dengan substitusi. Tapi kalau tidak substitusi tidak bisa, maka kerjakan dengan cara parsial. Jadi saya baru memberikan dua ya, substitusi dan parsial. Ada yang tanyakan dulu? Berarti Bu tambahan soalnya yang tadi yang nomor 14 tadi ya Bu? Iya, yang nomor 14 ini sama soalnya. Biar kalian belajar nih ini. Ya. X pangkat 3 ya. Karena ini X pangkat 2 untuk yang sin. Nah ini karena kalau yang eksponen itu enak. Integral kan eksponen, tapi tetap ininya belum habis. Ada yang tanyakan dulu? Ya, kalau tidak ada, mungkin sampai sini saja ya perkuliahannya. Soalnya tadi sudah di screenshot atau nanti lihat di ini di video. Di video paling Bu. Tapi ada yang di screenshot juga tadi udah Bu. Udah ya, ya sudah. Ya. Gak ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, cukup sampai sini ya pertemuannya ya. Sampai ketemu minggu depan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu.